Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, untuk lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan kita berdoa, Allah melimpahkan segala rahmat, segala perlindungan, segala kesehatan untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi kali ini, sebelum Bapak menyampaikan, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini anak-anakku akan bisa mengikuti materi pembelajaran dan semoga bisa hadir semua. Apakah sudah masuk semua? Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kalian mengikuti materi ini, kalian bisa memanfaatkan materi agar memperdalam lagi ilmu sehingga kita akan bisa mengerjakan tugas yang selanjutnya akan diberikan. Sebelum materi disampaikan, Bapak tekankan kembali bahwasannya anak-anakku tetap dalam kondisi sehat, menjaga kesehatan dengan menjaga imun tubuh, meminum vitamin, memakan makanan yang sehat, dan selalu menjaga atau menerapkan dengan 4M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Oke, marilah semua anak-anakku, sebelum Bapak lanjut untuk materi berikutnya, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan menjadi wawasan buat kalian. Apa yang telah kalian pelajari dan alami dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan materi kali ini akan lebih memberi semangat kepada kalian dan memotivasi kalian supaya menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh sekolah, bangsa, dan negara. Mari anak-anakku, Bapak akan menyampaikan materi kali ini untuk kelas 8 semester 2, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Baiklah anak-anakku, sebelum materi kita lanjutkan, ada baiknya materi yang Bapak sampaikan ini kalian bisa simpulkan atau kalian bisa pelajari. Mudah-mudahan aktivitas kalian di lingkungan kalian, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, kalian akan menjadi pribadi atau pemuda yang bermanfaat. Oke, baiklah anak-anakku, Bapak akan sampaikan yaitu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, yaitu Indonesia. Komitmen inilah yang menunjukkan bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda sangat penting dalam sejarah untuk khususnya bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda dan pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air dan satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perubahan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat nasional, para pemuda selalu bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat dicapai atau diraih. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang mendorong bermunculnya organisasi-organisasi pemuda. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh Raden Saidman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Setovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Java. Ia memiliki 3 visi mulia. Yang pertama adalah sakti, berarti kekuasaan dan kecerdasan. Yang kedua adalah budi, berarti kasih dan bijaksana. Yang ketiga adalah bakti, berarti kasih sayang. Tujuan Trikoro Darmo adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumiputra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Dan yang ketiga adalah membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Yang kedua, ada Jong Sumateranen Bond. Jong Sumateranen Bond ya. Yaitu organisasi pemuda pelajar Sumatera yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumateranen Bond melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Yang ketiga atau selanjutnya ada Jong Ambon, Jong Minahasa. Yang ketiga adalah Jong Celebes. Didirikan pada tahun 1918, selanjutnya antara tahun 1918 dan 1919, salah satu tokoh yang dilahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Kongres Pemuda 1 telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kongres Pemuda 2 dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan untuk yang pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya supaya kesemangatan pemuda akan muncul, girohnya akan muncul pada diri pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen atau kepercayaan pada diri masing-masing supaya memegang teguh pendirian. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia,
kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air, tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Maka kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia, yaitu dengan kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga kondisi, menjaga lingkungan sekitar agar terlihat indah. Khususnya untuk anak-anakku dapat dipahami, anak-anakku sekalian bisa menjaga kebersihan lingkungan di rumahnya, menjaga kebersihan lingkungan di sekolahnya, dan selalu bekerja sama dengan teman-teman supaya terlihat indah rumah kalian ataupun sekolah kalian. Okelah anak-anakku, kita menyanyikan lagu Tanah Airku, yaitu ciptaan Ibu Sud. Marilah kita menyanyi bersama-sama. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Mari anak-anakku, kita menyanyikan lagu bersama-sama. Mudah-mudahan kalian bisa menghayati dan meresapi makna dari lagu Tanah Airku. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Demikian anak-anakku, lagu dari Tanah Airku. Mudah-mudahan kalian bisa memaknai lagu tersebut. Oke, kita lanjut, yaitu yang kedua. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia.
Maka bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Bahwa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan. Oke anak-anakku, demikian materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, menyimak dengan baik, sehingga kalian bisa menuliskan beberapa uraian materi tentang makna sejarah Sumpah Pemuda. Setelah kalian menyimak dan memahami materi tersebut di atas, cobalah kalian nanti kerjakan tugas melalui link berikut yang sudah Bapak sampaikan atau Bapak sampaikan lewat Google Classroom. Link yang sudah Bapak sampaikan harap dibuka dan dikerjakan dengan baik. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, jujur, dan penuh semangat. Sukses selalu buat anak-anakku, selalu jaga kesehatan dengan menjaga imun tubuh dan makan makanan yang sehat. Istirahat teratur dan tetap menerapkan 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.